Shalom, selamat malam anggota KPK Kasih dan KPK Sukacita. Kembali kita boleh bergabung beribadah secara online. Mari sebelum kita akan mulai kebaktian kita akan membawa kebaktian kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk bergabung melalui ibadah secara online. Bila Tuhan akan mempersiapkan diri kami untuk kami boleh menerima akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami pelajari bersama-sama. Bila kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari boleh meneguhkan kami, boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal 13 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Mari kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dan kita akan menyimak ayat ini. Markus pasal 13 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tetapi Tuhan Yesus berpesan kepada kita untuk kita berjaga-jaga. Ada begitu banyak orang yang ingin mengetahui tentang masa depannya. Mereka berusaha melakukan berbagai cara untuk mengetahui masa depannya. Ada yang pergi ke dukun untuk mengetahui masa depannya. Ada yang membuka primbon untuk mengetahui masa depannya. Ada juga yang mengotak-atik mimpi-mimpinya agar mengetahui masa depannya. Mereka mau melakukan berbagai cara untuk mengetahui masa depannya. Ketika ditanya, kenapa kok ingin mengetahui masa depannya? Mereka berkata bahwa dengan mengetahui masa depannya, mereka akan berhati-hati. Mereka akan bersiap-siap sebelum segala sesuatu terjadi di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mereka ingin agar bisa mengetahui masa depan yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Bukankah
dengan mereka mengetahui masa depannya, mereka akan dibuat bingung, mereka akan dibuat pusing. Karena apa? Karena sesuatu yang di depan sudah mereka ketahui. Misalkan, ketika tanggal berapa mereka akan mengalami sesuatu, mereka akan melakukan berbagai cara agar sesuatu yang tidak menyenangkan itu tidak terjadi di dalam kehidupannya. Ketika sesuatu lagi terjadi di dalam kehidupannya, mereka akan melakukan cara yang lainnya agar sesuatu yang tidak menyenangkan itu juga tidak terjadi di dalam kehidupannya. Bukankah itu sesuatu yang menyulitkan dirinya? Bukankah itu sesuatu yang menambah beban pikirannya? Sesungguhnya masa depan tidak ada seorang pun yang mengetahui, karena masa depan adalah sebuah misteri. Hanya Tuhan yang mengetahui akan masa depan kita. Di dalam kehidupan ini, bukankah kita juga mengetahui sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Contoh seperti ini ya. Kita tidak akan mungkin bisa bekerja seumur hidup kita. Ada masanya, ada waktunya di mana kita akan semakin lama semakin menjadi tua. Kita tidak lagi punya tenaga seperti ketika masih muda. Semakin lama tubuh kita akan semakin lemah. Kita tidak lagi mampu untuk bekerja. Nah, ketika kita masih kuat untuk bekerja, maka jangan sampai kita menghabiskan uang kita untuk hal-hal yang tidak perlu, untuk hal-hal yang tidak penting. Karena akan ada masa tua di mana kita tidak lagi bekerja. Nah, di tengah-tengah pandemi seperti ini, sesuatu yang tidak terduga, tidak pernah terpikir di dalam pikiran kita, adanya pandemi COVID ini. Bagaimana kehidupan perekonomian sangat menurun. Ada banyak orang yang mulai berpikir, coba kalau kita punya tabungan, sehingga ketika kita mengalami COVID seperti ini, kita tidak mengalami kekurangan, kita tidak terkena imbas dari COVID ini. Ada orang-orang yang juga berpikir, kan sudah terlambat, kita sudah mengalami ini. Tetapi ini merupakan pelajaran yang berharga buat setiap kita, untuk kita boleh berjaga-jaga di dalam situasi kondisi darurat yang seperti sekarang ini. Kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini, kalau tadi berbicara tentang masa tua, kita tidak tahu sampai usia berapa kita ada di dunia ini. Kita sudah berjaga-jaga. Demikian juga tentang pandemi COVID yang kita juga tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir. Kita tidak tahu akan hal itu. Kita sudah berjaga-jaga. Nah, ketika kita belajar firman Tuhan, Tuhan berkata untuk kita boleh berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini merupakan sesuatu yang pasti terjadi, di mana Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini, tadi kita sudah membaca di dalam Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37, memberi gambaran tentang seorang tuan
yang pergi meninggalkan rumahnya, di mana Tuhan ini memberi tugas kepada hambanya masing-masing. Kemudian meminta untuk penjaga pintu untuk berjaga-jaga. Untuk mereka tidak tertidur. Demikian juga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan datang untuk kedua kali, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan waktunya, jamnya, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Di dalam kebenaran firman Tuhan tadi dikatakan, bisa tengah malam, bisa larut malam, bisa pagi-pagi buta, atau menjelang malam. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak terduga. Karena itu, kita sebagai hamba-hambanya harus didapati sedang tidak tertidur. Tidak tidur di sini bukan berarti tidak tidur sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bukan seperti itu. Tidak tidur di sini dalam arti sedang bekerja, sedang melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing. Kita bekerja di ladang Tuhan, kita bekerja untuk menghasilkan buah, kita saling melayani, saling menjadi berkat buat saudara-saudara kita, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini, Tuhan ingatkan setiap kita untuk menjadi hamba yang didapati, hamba yang baik, menjadi hamba yang siap sedia, menjadi hamba yang setia, menjadi hamba yang taat mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Menjadi hamba yang tidak lengah. Ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita tidak didapati sedang tertidur. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kita boleh diingatkan kembali, untuk kita boleh berjaga-jaga, untuk kita boleh waspada, untuk kita boleh menjadi hamba Tuhan yang baik, hamba yang setia, yang melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Pandemi boleh ada, tetapi saling mendoakan, saling menolong, belajar kebenaran firman Tuhan, itu tetap kita lakukan. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh diingatkan untuk menjadi hamba yang berjaga-jaga, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah kami didapati menjadi hamba yang sedang bekerja, melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami menjadi hamba yang setia, menjadi hamba yang taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan setiap kami.
Inilah Tuhan, doa kami, ucapan syukur kami, yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.